Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi MA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, imamil ghurril muhajjalin, syafi'il awwalin wal akhirin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa nahdatan wadan fil alamin وانشر واحفظ وأيد وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Silahkan sesuaikan tempat duduknya, cari naungan, silahkan, tapi jangan ribut, tenang-tenang saja. Alhamdulillah, yang tiang cintai dan tiang muliakan, seluruh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua dan para sesepuh organisasi NWDI yang hadir pada kesempatan silaturahim pada siang hari ini. Yang tiang hormati dan tiang banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Jariyah NWDI, Al-Mukarram Akhi Al-Karim, Tuan Guru Haji Rusdi, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh pembantu yang berkhidmat bersama beliau di pondok pesantren kita ini. Kita doakan bapak-bapak ibu nggih, kita doakan beliau dan seluruh keluarga besar beliau dan sahabat-sahabat seperjuangan beliau di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk terus membangun Al-Jariyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqamahan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui NWDI dalam pondok pesantren Al-Jariyah ini. Para pengurus organisasi, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan seluruh pengurus cabang yang tadi baru dilantik, semuanya saya hormati dan saya banggakan. Doa yang selapuk mudah-mudahan menjadi pengurus-pengurus yang amanah, akan tegak teguh istiqomah untuk bersama-sama dengan seluruh kader-kader perjuangan NWDI memajukan NWDI, memajukan Lombok Utara, memajukan bangsa dan negara yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, rasanya cukup lama tiang tidak sempat bersilaturahim secara langsung dengan Bapak Ibu semua.
Tapi Bapak Ibu semua itu tetap di hati dia. Tetap liatin dia. Kita semua saling sayang kan ingat sering sekali Syekh Nini Ida Maulana Syekh menyampaikan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa salah satu simpul iman yang paling kuat yang membuat iman kita tetap kokoh, si baun jaga iman tiang pelungguh si arak li dalam hati, adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Ini termasuk bagian dari cinta karena Allah. Tiang pelungguh ini, bapak-bapak dan ibu, walaupun dengan tawatan dan pada tidak sama orang tua kita, tempat kelahiran kita juga berjauhan, berbeda-beda. Tiang dari Lombok Timur lahir tiang, tidak banyak di sini yang lahir asli di Lombok Utara, jauh. Orang tua kita beda, tempat lahir kita beda, tapi alhamdulillah kita disatukan dengan satu ikatan mahabbah, rasa sayang, kangen karena Allah. Alhamdulillah. Jadi Tuan Guru Haji Rusdi tadi menyampaikan bahwa 16 tahun yang tidak pernah datang, benar. Tapi insya Allah setiap saat kita saling mendoakan. Setiap saat kita saling mendoakan. Itu satu dari akhlak. Satu dari akhlak yang diajarkan oleh guru tiang pelungguh. Kalau tiang pelungguh, bapak-bapak coba lihat rangkuman doa-doa di dalam hizib Nahdlatul Wathon. Lihat di dalam hizib solawat yang al-maghfurlah susun, doa-doa yang al-maghfurlah tuliskan untuk kita amalkan. Coba lihat isi doa itu. Solawat Nahdlatain misalnya, arah pira doa solawat Nahdlatain. Wa antam surona wa taftaha alaina wa tarzuqona wa tahfazona wa taghfirolana wa li jami'il muslimin. Wa antam surona wa taftaha alaina wa tarzuqona wa tahfazona wa taghfirolana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Dalam solawat yang namanya Sholatul Nahdlatain, Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk mendoakan semua. Mendoakan semua. Padahal solawat ini namanya Sholatul Nahdlatain. Diamalkannya pun oleh Nahdiyin Nahdiyah. Tapi yang kita doakan bukan hanya Nahdiyin Nahdiyah. Ini doa yang diri doang. Tapi kita mendoakan untuk semua. Wali jami'il muslimin. Ini akhlak bapak-bapak ibu. Ini yang ingin tiang sampeang lesida selaku. Akhlak yang diajarkan oleh Sidi Syekh Nini Ida Maulana, bahwa kita warga NWDI ini tidak hanya berdoa untuk diri kita, tidak hanya membangun madrasah ini untuk kita saja, tidak hanya beramal soleh di tengah masyarakat, berbuat baik hanya untuk kita, tidak hanya membangun klinik untuk warga NWDI saja, wali jami'il muslimin, untuk semua. No. Coba lihat salat Islahul Ummah, Allahumma aslih umat Muhammadin dulu, baru di akhir itu wansur wahfaz wa ayyid, akhir tahun istilahnya tendoa yang dengan dulu, tendoa yang batur dulu. Kita ingin kebaikan-kebaikan untuk sebanyak-banyak orang, baru kemudian
kita tutup dengan doa untuk diri kita. Ini bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, lek san baru sang bagus arang desanda nih. Parang tiang le Itali tahu tadi. Biasa munara San San Marco le Itali. San Antonio, San Baru. Hebat. San Baru. San itu maksudnya dasan. Masya Allah. Mungkin karena banyak turis di sini ya, jadi harus gaya dinamakan namanya. Alhamdulillah. San. Kata Tuan Guru Jinajmul Ahyar, san itu san matahari. Asyams. Matahari yang baru. Artinya tempat ini Al-Jariyah, mudah-mudahan jadi tempat ya, menyebarkan, menyinari. Amin ya Rabbal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama ingin tiang ingatkan ya, kepada kita semua bahwa ber-LWDI sini, kita berorganisasi ini tidak untuk itu doang. Jadi ketika tadi tiang meresmikan klinik Hamzah Wadi, bukan hanya yang boleh berobat itu hanya warga LWDI saja, bahkan bukan hanya umat Islam saja, siapa saja, bahkan non-Muslim sekalipun, saudara kita yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, kalau ada sakitnya mau berobat, ahlan wa sahlan. Itulah mahasinul Islam, kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang khusus untuk kita bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, pertama namanya akidah. Kalau akidah itu memang khusus. Yang kedua namanya ritual ibadah. Marak sembahyang penuh, sholat 5 waktu khusus untuk kita. Kalau seorang itu bukan muslim, tentu dia tidak usah sholat, ya, khusus untuk kita. Tapi di luar yang 2 hal itu, segala hal yang menyangkut kehidupan sosial bermasyarakat yang lumpuh, maka Islam mengajarkan kita untuk membawa kemanfaatan kepada semua. Kalau ada misalnya orang datang ke San Baru, kemudian datang, lihat-lihat ternyata kelihatannya bukan seorang muslim, misalnya turis kata. Ketika dia datang, bagaimana sikap kita sebagai warga Indonesia? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Nah, kita diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshus salam. Afshus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Afshus salam, ucapkan salam, kasih dia senyum. Mau kita kenal tidak kenal, kita senyum, kita berakhlak baik. Jadi jangan kita tanya dulu dia, tidak agama Anda apa? Islam, baru deh senyum. Apa senyum bahasa Anda? Ngemoh. Tidak ada kaitannya antara keimanan dengan senyum dan akhlak yang baik. Dia mau muslim, dia bukan muslim, dia orang LWDI, bukan orang LWDI, kita diperintah oleh Islam untuk berakhlak mulia. Nah, itu sebabnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh Allah membawa rahmat untuk semua. Kan aran rahmat itu kasih sayang, Bapak Ibu nih. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi kasih sayang warga NWDI, kebaikan-kebaikan warga NWDI itu untuk semua. Maka yang berharap kepada semua warga NWDI yang hadir, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jariyah, jadilah orang yang terus menebarkan semangat perdamaian. Ini Lombok Utara sering tiang sampaikan, lekan zaman lain. Termasuk ketika tiang diberi amanah sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat 10 tahun. Ndek nuah arak masalah ribut lek Lombok Utara. Alhamdulillah.
Ya patuh-patuh, akur-akur, nuah Islami. Munarak dengan berbahasa teh. Mari kita berjuang menciptakan masyarakat yang Islami. Apa kenana masyarakat Islami? Islami itu artinya nisbah kepada Islam, bercirikan akhlak-akhlak Islam. Maka masyarakat yang Islami menurut tiang salah satu contohnya insya Allah adalah apa yang tiang kita semua saksikan di Lombok Utara. Nih masyarakat yang Islami. Jadi siaran masyarakat Islami sini dek bergantung lek luwek na tuan guru doang dek. Apa kenana masyarakat Islami? Oh si luwek tuan guru belum tentu. No coba kita lek sebagian negara Arab nengkah. Misalnya lek negara Yaman. Lek Yaman sini dek na kurang-kurang. Dek na kurang-kurang dengan si alim hebat-hebat. Lagu nengkah kita. Sampai sekarang belum selesai mereka berperang satu sama lain. Inna lillahi wa inna. Jadi tidaklah menjamin bapak-bapak ibu bahwa di tempat di mana banyak orang-orang pintar yang mengerti tentang Islam kemudian pasti dan otomatis akan terwujud masyarakat yang Islami, belum tentu. Sebaliknya, walaupun tidak banyak orang yang bertitel tinggi di dalam ilmu-ilmu keislaman, katakanlah dia naluik lalu dengan si alim-alim hebat-hebat, tetapi masyarakat itu saling cinta dalam kebaikan. Masyarakat itu saling mendoakan, saling menasehati, saling memaafkan, saling menyebarkan semangat perdamaian. Maka itu adalah insya Allah contoh masyarakat yang Islami. Alhamdulillah. Karena itu Lombok Utara ini walaupun jauh dibanding beberapa daerah di NTB, kalau orang datang misalnya ke NTB, maka dia mendarat di Lombok Tengah, kemudian dia harus naik mobil sampai 1 jam 2 jam sampai ke Lombok Utara, walaupun jauh katakanlah dari bandara, dari pusat-pusat pemerintahan dibanding banyak tempat-tempat yang lain, tapi insya Allah contoh baik di tempat ini itu tidak kurang dibanding tempat yang lain. Alhamdulillah. Nah, karena itu bapak-bapak ibu saudara sekalian, yang pesan kepada perunggu semua nih, sebagai hal yang kedua yang inti yang sampaikan, jaga kekompakan bareng-bareng nih, jaga kekompakan. Kalau ada masalah di antara warga LWDI, ingat bagaimana Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Kalau ada perselisihan di antara kita dengan tetangga kita yang sama-sama warga LWDI atau yang bukan warga LWDI, ingat kita warga LWDI diajarkan oleh Sidi Syekh Maulana untuk selalu bermusyawarah. Musyawarah bagus. Nah, ini jaga kekompakan. Yang ketiga, bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya cintai, alhamdulillah tadi tiang naik ke atas ditemani oleh Tuan Guru Haji Najmul dan beberapa pengurus dan pimpinan pondok pesantren sahabat tiang. Tuan Guru Haji Rusdi meletakkan batu pertama. Tidak ada kata selesai untuk membangun. Tidak ada kata putus, selalu dari tempat ke tempat kita meletakkan batu pertama. Kemarin baru saja yang bersama-sama dengan warga LWDI di Kota Mataram kita meletakkan batu pertama untuk pusat pengkaderan LWDI di Mataram. Hampir 1 hektar luasnya. Kita letakkan batu pertama.
Di sana ada peletakan batu pertama, di sini ada peletakan batu pertama, dan seterusnya. Terus kita membangun. Karena memang itulah semangat Islam. Siaran Islam sering yang sampaikan, ja'alil bina la lil hadam. Islam itu datang untuk membangun, tidak untuk nyidam. Karena itu ulama-ulama yang pelungguh ngajaran kita selaku, termasuk Sidi Syekh Maulana, ketika beliau datang ke Lombok pulang dari Mekah berdakwah, ndek selaku apa sih wa arak sih tidak ndek. Tidak semua kebiasaan dan tradisi masyarakat disalahkan, tidak. Tapi dilihat oleh beliau, mana kira-kira tradisi masyarakat yang isinya, yang esensinya nilainya bagus tapi caranya kurang pas, disesuaikan oleh beliau. Mana tradisi masyarakat yang memang sudah bagus, semakin dikuatkan oleh beliau. Itu cara Islam. Dan kalaupun ada tradisi masyarakat yang keliru dan salah menurut pandangan agama, diluruskan dengan cara yang baik. Bagus-bagus, saudara. Itu cara Islam. Maka dulu ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW datang, beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian beliau melihat ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab yang tidak baik, beliau nasihati untuk dirubah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang isinya baik tapi caranya salah, diluruskan dan diperbaiki caranya. Ada kebiasaan yang memang baik, maka dikuatkan dan bahkan ditingkatkan nilainya. Contoh, dengan Arab lain, bapak-bapak ibu, berdua sopok sifat si bagus. Arana kirot duyu, menjamu tahu. Jadi orang dengan Arab lain sini, saya si datang, aning balena pasti temu ya. Saya si datang. Dengan siwah kenal, hatta dengan si dena kenal, baik, tetap buka angna lawang pesilahnya bagus-bagus. Ini orang kirot duyu. Sifat orang Arab, murah hati mereka. Ketika datang Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW diutus membawa agama Islam, maka sifat yang baik ini diakui oleh Islam dan kemudian lebih ditingkatkan lagi kemuliaannya, bahkan sampai Rasul sampaikan menjadi ciri orang yang beriman. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Saya dengan si beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hendaklah wajib dia memuliakan tamu. Jadi kebiasaan si bagus, si wahara dipelihara dan bahkan ditingkatkan nilainya oleh Rasul, oleh Islam. Tidak hanya sekedar menjadi tradisi yang baik, tetapi menjadi ciri dari keimanan di dalam hati. Maka tiap pesan kepada seluruh keluarga besar NWDI di Sangbaru ini, kita bermasyarakat, bertradisi, apa-apa yang memang sudah baik di tengah masyarakat, mari terus kita tumbuhkan tradisi. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kita luruskan dengan cara-cara yang baik, dengan nasihat. Ingat, di dalam Al-Quran itu yang namanya nasihat itu disifatkan dengan al-hasanah. Jadi untuk bernasihat itu tidak sekedar bernasihat doang, tapi pastikan harus al-hasanah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tejak dengan, wahai Muhammad, tejak dengan menuju kepada jalan Allah, tejak dengan berbuat bagus, dengan hikmah, bijaksana. Yang tua hormati, yang muda sayangi. Beli sulur-sulur terdatang, wah lulus, berdua titel, berdua gelar, oleh
paling pintar, paling hebat, paling berilmu. Salah. Bil hikmah. Dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Dakwah NWDI itu harus sesuai dengan ayat ini, yaitu al mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Apa bapak-bapak? Nasihat yang artinya apa? Arah nasihat ini udah bagus ya. Nasihat yang disampaikan dengan cara yang kasar, nasihat yang disampaikan dengan menghina kehormatan orang, nasihat yang isinya adalah umpatan dan cercaan. Lakunya bernasihat tetapi mengumpat. Imam Syafi'i mengatakan suatu nasihat yang disampaikan dengan cara yang tidak benar, innama, bukan sesuatu itu laisat nasihatan wa innama fadihatan. Imam Syafi'i mengatakan kalau arak dengan bernasihat tapi caranya tidak sesuai, caranya kasar, mengumpat, dia mengaku nasihat, itu bukan nasihat kata Imam Syafi'i, tapi itu fadihah. Laisat nasihatan wa innama fadihah. Tahu dari fadihah? Fadihah itu artinya mengungkap, mengumbar aib orang, membuat sesuatu yang buruk, itu fadihah. Nah, jadi kepada semua warga NWDI, ini yang sampaikan karena kan mulai ada kejadian-kejadian di NTB, termasuk terakhir Lombok Timur sana, ngaku berdakwah, nejak aning jalan Allah, lagu caranya dari keruan, isi sampai yang salah, angkunnya nyampe yang salah. Karena di dalam Islam itu jadi satu kesatuan antara tujuan, cara, niat, tujuan dan cara itu satu kesatuan. Niatnya bagus, lalu caranya yang bagus, ya kamu. Syukur akan balik dengan niatnya, syukur akan balik minta rezeki buat anak telinga, anak jarinya yang balik. Leka di mana malam bagus. Baiklah, doa oleh Bismillah, ala barakatillah, apa sembelihnya. Adik, apa bahasanya istri adik? Adik, mana sinang pelalah anak-anak. Terus bersiaplah di sini mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sinang pelalah, hidangannya terus di meja makan. Kelihatannya anaknya itu begitu bangun pelalahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Bagus ya? Bagus ya? Bagus apa enggak? Bukan niatnya bagus. Hah? Kan nyembelihnya enggak harus bismillah. Hah? Minatnya enggak, minat pelalah harus bismillah. Hah? Nah. Menunaikan niatnya itu, hal yang dia lakukan adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mengambil hak orang lain, mengambil hak. Jadi an-niyatu la tusayyirul 'ainal muharramah halalan. Niat yang bagus itu tidak menjadikan sesuatu yang nyata-nyata haramnya menjadi halal. Paham bapak-bapak? Jadi dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi ketika Allah berfirman, wa'malu sholihah, selaku umat Islam beramallah yang baik, maka dalam kata amal yang baik itu dimulai dari proses yang pertama yaitu niat sampai berujung kepada yang baik. Prosesnya pun semuanya harus. Kadang-kadang kalau ada proses yang kurang hingga hasilnya, walaupun proses itu sebenarnya dia harap, tapi dia kurang maksimal. Lain Arab misal untuk baca ta'limul muta'alim. Nah, kan pengajian ta'limul muta'alim ya. Bagaimana arak dengan
Ara apa rana ara dua dengan penuntut ilmu nih, dua-duanya nih. Gurunya sama, pada gurunya sikit gurunya. Kitab si terbaca endah pada. Lagu sikit, setiap kali lalu belajar menuntut ilmu duduk dulu. Pasang niat bagus-bagus. Ketika dia belajar di depan gurunya, dia julung ustadznya, duduknya itu duduk yang sopan, takzim, tenang, tidak ada ributnya. Ketika sampai rumah, selesai dia mengaji, dia mutolaah menghadap kiblat. Dia niatkan bahwa ilmu ini mulia. Karena itu saya murajaah belajar kitab ini menghadap kiblat. Dia wudhu, dia niatkan ibadah. Kalau yang satu di rumah, sebenarnya tidak perlu dia berwudhu, semau-maunya. Ketika dia belajar pun duduknya sembarangan. Ketika selesai belajar, ternyata yang satu itu terlihat keberkahannya di tengah masyarakat. Yang satu itu biasa-biasa saja. Gurunya sama, kitabnya pada, majelisnya yang pada, tetapi adabnya beda antara satu dengan lain. Padahal tidak ada di antara mereka berdua yang mengerjakan yang haram, tidak ada. Cuma adab saja beda. Sekedar adab beda, hasil juga beda. Itulah sebabnya Niningga Maulana Syekh juga sering yang berubuh bapak-bapak ibu guys. Bagaimana dulu beliau ketika hendak mengaji kepada gurunya Syekhul Fat, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, si pertama ketuanannya sudah hakam belum, sudah ngaji ta'limul muta'alim atau belum? Belum, ulik dulu ngaji ta'limul muta'alim dulu. Belajar adab dan akhlak dulu, baru ngaji kitab sama sekali. Adab dan akhlak ini bapak-bapak dan ibu menjadi bagian penting di dalam dakwah ilmu ini. Tidak hanya sekedar adab dan akhlak di dalam kelas madrasah, tetapi adab dan akhlak kita bermasyarakat. Kita minta berdaya bareng dengan si lebih bahan lebih tua, yang lebih tua hormati. Saya pokoknya dia lebih tua hormati. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu malu. Allah Subhanahu Wa Taala malu, istilahnya segan kepada zisyaibatil muslim, yaitu orang yang sudah rambutnya putih, yang sudah tua dan dalam keadaan iman Islam. Allah segan. Artinya kalau Allah saja segan, maka kita harus segan. Itu ada. Jadi kita masalah alim atau tidak alim dulu. Pokoknya yang penting kalau orang lebih tua hormati. Apalagi kalau dia lebih tua dan dia juga alim, lebih. Ada orang tua kita hormati, muliakan. Walaupun di sekolah, walaupun kita profesor. Karena jasa manusia setelah Rasulullah SAW yang terbesar bagi hidup kita adalah kedua orang tua kita. Setelah Nabi, bapak ibu kita. Nah ini bapak-bapak ibu hadirin hadirat sekalian, ini juga inti dari dakwah ilmu ini. Jadi kita jadi kadang ini harus paham betul hal-hal seperti ini, gitu. Paham, mengerti tentang adab dan akhlak. Nah dengan ini maka mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kebersamaan, saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian apa hal-hal yang baik, tradisi-tradisi sekolah terus kita pelihara, kita pertahankan. Ada hal-hal yang baru yang diperlukan oleh anak-anak kita ajarkan. Anak-anak kita ini sekarang tuan guru Hadi, ya anak-anak kita juga harus melek, mereka mengerti tentang teknologi informasi. Mereka mengerti bahwa masa depan itu mereka harus menguasai, memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi itu dengan baik sebagai jalan kebaikan. Lain pada masa yang muallimin bapak-bapak ibu dan arah
Jangankan terhenti tenggita handphone tadi di tua. Nanti dia mana handphone? Lalu nangka kanak-kanak kode di SMP bahkan di SD sebagian dikasih oleh orang tuanya pegang handphone. Yang tidak mengatakan bahwa itu sepenuhnya tidak boleh. Karena kan beda-beda antara orang tua pertimbangannya. Yang hanya mengatakan yang pesan adalah sida sejadi dengan tua ketika sida ngebeng anak yang masih usia belia untuk memegang alat komunikasi seperti handphone, tanggung jawab memastikan bahwa alat itu tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan. Nah, yang berharap pegang teguh nilai-nilai NWDI tadi sudah dibaca dalam ikrar baiat oleh para pengurus: iman, takwa, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Pegang. Tetapi pada saat yang sama sesuaikan kemampuan anak-anak kita dengan kebutuhan masa depan, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Inilah yang Tiang sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu yang ada di Sanbaro. Tiang bersyukur, alhamdulillah. Dan doa Tiang, doa kita semua untuk Al-Jariyah. Mudah-mudahan semua niat-niat dari Tuan Guru Haji Rusdi dan semua para pendidik, para pengasuh di pondok pesantren ini dimudahkan untuk terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pondok ini seperti yang kita saksikan hari ini, subur dan hijau, tenang suasananya. Bangunannya memang tidak semegah, sehebat banyak pesantren-pesantren yang lain, tetapi Tiang meyakini bahwa yang paling penting di dalam pondok pesantren itu bukanlah kemegahan bangunan, tetapi keikhlasan para pendidik dan anak-anak yang belajar di dalamnya, keistiqomahan, kesungguhan, dan apa yang diajarkan itu benar-benar sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah akan. Semoga Allah memberkahi dan sehat-sehat Bapak Ibu, saudara-saudara Tiang ini. Sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga keafiatan semua. Dan tetap kita ingat, walaupun sekarang situasi sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya, tapi masih ada masih ada virus yang masih terus belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Munuah jari penyakit sepenuhnya bisa dikendalikan, dalam arti obatnya sudah jelas ada, kemudian sudah diketahui tahapan-tahapannya secara jelas, titik lemahnya apa, kita mungkin bisa lebih leluasa. Itulah bermasker pada ini lelah bermasker nanti. Tetapi karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa memudaratkan, maka kita ikuti tuntunan Islam itu. Kita pakai protokol kesehatan, mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan muktamar, kita saling doakan nih. Mudah-mudahan muktamar NWDI tanggal 30 Januari yang akan datang itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Al-Fatihah. Tadi Tiang terima telepon juga dari keluarga bahwa Ibu Hajah, istri dari almarhum Haji Suhaimi, mantan Bupati Lombok Tengah, mantan ketua pengurus daerah kita juga ya, yang kebetulan juga adalah mertua dari Kakanda Haji Muhammad Syamsul Lutfi, ya, istri beliau itu baru meninggal, dia meninggal. Ya, Hajah Rehana ya, kalau tidak salah Hajah Rehana baru saja meninggal. Beliau Tiang baru ditelepon di majelis ini karena itu Tiang lunas Fatihah untuk beliau dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah
merahmati almarhumah, menjadikan beliau sebagai seorang yang dilindungi dari azab kubur, dirahmati di alam barzah, dirapatkan dalam kubur. Dan demikian pula orang tua kita semua telah wafat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma fiqhul hadi wa sabila rasyad. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.